Enggak wadeng wae, apa wadang mau apa weteng mau sing arek Probolinggo mau. Nggak tahu tadi orangnya sudah kemana sekarang. Kita lanjut lagi kawan-kawan sekalian sambil menunggu ini kiriman dari pramugara kita yang ya. Selanjutnya ini adalah lanjutan dari vlog perjalanan perwakilan masyarakat Jawa Timur menuju Jakarta untuk mengikuti Kongres Partai Buruh. Dan dari perwakilan masyarakat Jawa Timur tersebut, di samping saya ada wakil dari daerah mana ini? Gresik, Bung. Gresik. Gresik. Namanya Ferry. Ya, ini kalau nggak salah penunggu warkop dan Gojek. Siap. Ya, saya penunggu warkop dan Gojek. Ya. Oke, Bung, apapun terserah, silakan yang disampaikan terkait perjalanan itu atau Partai Buruh menurut pandangan dari Bung Ferry, Pak Ferry, Mas Ferry dan maupun siapa, silakan. Oke. Selamat malam, saya ini dari mana ini? Ferry Perjalanan menuju dari Gresik. Hari ini kita bersama teman-teman Jawa Timur berangkat menuju ke Jakarta untuk mengikuti Kongres Partai Buruh. Sebenarnya kalau kita ngomong terkait tentang Partai Buruh ini tidak asing ya bagi kita. Kalau teman-teman mau buka sejarah terkait dengan Partai Buruh, di era pemerintahan Soekarno, presiden kita yang pertama, Partai Buruh itu sudah ada. Jadi ini hanya pengulangan sejarah saja, bagaimana jaya-jayanya Partai Buruh di era Presiden Soekarno pada waktu itu. Di situ sampai ada dari perwakilan Partai Buruh yang menjadi kabinet di Syahrir, yaitu Ibu Trimurti menjadi Menteri Tenaga Kerja pada waktu itu. Kalau kita buka-buka sejarah, nah disitulah terciptalah undang-undang perburuan terbaik di Asia. Jadi itu, kalau kita ngomong terkait tentang Partai Buruh ini bukan hal baru ya, bukan hal baru bagi kita. Tapi seiring perkembangan dari kondisi sosial politik yang ada di negara kita hingga akhirnya hari ini kita merepon lagi Partai Buruh. Ribon. Iya, meribon ya. Ya biasalah. Kita kan buruh. Jadi itu. Jadi bukan hal ya sebenarnya. Cuman gregetnya memang kali ini memang sangat-sangat greget, dan saya yakin buruh-buruh yang membaca berita-berita terkait akan berdirinya Partai Buruh ini, mereka sangat antusias. Mereka menyadari bahasanya selama ini yang diperjuangkan di parlemen itu tidak terdengar keras terkait kepentingan kaum buruh. Ya ada sih yang ngomong terkait tentang upah, jaminan sosial, dan juga tentang kerja. Tapi kita menganggap bahasanya tidak mewakili kita kaum buruh gitu loh, jadi nggak seberapa besar. Nah untuk itu kita sekumpulan kaum buruh yang paham betul atas histori kita sebagai buruh, kita bangkit untuk mendirikan Partai Buruh yang Rebon tadi. Rebon. Jadi itu. Ini ya. Mungkin tadi kalau dari ada orang Probolinggo tadi bilang bahwa partai-partai yang ada, partai mainstream itu, menurut orang Probolinggo tadi mengatakan bahwa
kita itu seperti mendorong mobil, tapi ketika mobil udah jalan kita hanya dapat asapnya. Lek menurut wong Gresik ya apa? Itu peribahasa yang sangat menarik lah. Woi, pateno rek. Wah, aku gak konsentrasi wawancarai. Tonton di mau. Anu, yang menarik. Oh, yang menarik. Kita dapat asam. Ya, itu peribahasa yang sangat menarik, Bu. Cocok berarti ya? Cocok itu, cocok lah. Sampai dia merasakan berarti ya? Saya merasakan, cuma peribahasa saya kalau di Gresik sendiri Wes, seperti ini. pegah kalah deh. Nah, Gresik peribahasa kita seperti ini. Jadi apa ya? Saya tak ngarang sih. Kalah. Saya tak ngarang sih. Kalah sampai Madura kalah. Saya tak ngarang sih. Probolinggo kalah diguyu ke Probolinggo. Ayo. Kita kehujanan bersama, tapi mereka yang dapat payung dan jas hujan, nah, kan gitu. Wah, ini asik. Iya. Kok tiap daerah tak takoi gara-gara Probolinggo. Iya seperti itu. Kita dengan partai-partai lain ini seperti kita hujan-hujan bersama. Setelah itu mereka dapat payung, dapat jas hujan, dapat kopi. Kita kedinginan sampai sekarang. Jadi itu. Iya. Makanya harus apa ya? Membuang pikiran lama ya. Iya. Untuk mendukung partai-partai. Kan gini kawan-kawan, kalau kita lihat di negara-negara lain lah, kalau kita melihat di negara-negara lain yang ada partai buruhnya itu sejahtera gitu loh. Oh, ya. Iya, mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Oke. Mereka makanya menghirup udara yang sama, hidup di langit yang sama. Mau ngomong mereka makanin nasi kan guru mesti nek kono. Iya. Pinter deh, menghirup udara yang sama. Soalnya di bawah bulan yang sama. Iya, kita di bawah langit yang sama, menginjak bumi juga yang sama. Kenapa mereka bisa mendirikan partai buruh dan bisa membuat buruh sejahtera, kita enggak, kan gitu kan? Masuk. Yang menjadi pertanyaan dan semangat kita kan seperti itu. Jadi, ya kita kita tidak mengolok-olok partai yang lain. Biarlah mereka dengan urusannya mereka sendiri. Hari ini kita membuat partai kita sendiri. Kalau bisa dibilang ini partai identitas kaum buruh. Oke. Kaum buruh nelayan, buruh petani, buruh pabrik, perempuan yang termarginalkan, terus anak-anak muda yang terancam pekerjaannya untuk menjadi karyawan tetap. Nah, jadi seperti itu. Buruh-buruh perempuan yang kalau malam-malam pulang kasihan juga. Wes. Udah kehabisan. Ya. Jadi kita ini wawancara di bis tapi serasa wawancara di diskotik. Iya. Soalnya lo, Iya. suarane lo. Yang di sana dangdutan. Iya. Dan di sini ada juga lightingnya itu otomatis lightingnya. Lihat ya. Oh. Lah. Ya baik itu yo. Iya. Terkait partai buruh ini berarti kaum buruh terutama harus menyadari bahwa partai buruh itu perjuangan melalui partai itu sebuah keharusan ya. Ya. Kenapa kok bisa? Begini, selama ini kan kita sama-sama tahu ya kalau kita buruh yang tidak apatis loh. Kita sama-sama tahu sejak lahirnya PP 78 ya kan. Terus 16 kebijakan ekonomi ditambah lagi dengan Omnibus Law, dengan Undang-Undang 11 Cipta Kerja dan PP 35, PP 36 dan PP 37 dan yang lainnya yang akan segera menyusul ya. Nah, kita menganggap bahasanya kita ini kalah telah. Kita hanya bisa mempengaruhi kebijakan tanpa kita bisa membuat kebijakan itu sendiri. Bayangkan PP 78 tahun 2015 kurang besar apa kita demo, iya kan? Kurang banyak apa masa kita aksi pada waktu itu. Dan kurang anarkis bagaimana kemarin itu kan ya. Tapi kenyataannya tidak bisa merubah kebijakan negara. Yang anarkis bukan kita, justru kita itu mobil komando kita yang digeyapui dihancurkan oleh nganu. Oh iya, Oleh
Oh, oke. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita menganggap bahasanya perjuangan kita ini selama ini strategi perjuangan di jalanan ini kurang menarik gitu loh, kurang tidak pas dengan kondisi sosial politik negara kita saat ini ya. Jadi sebenarnya inilah pembangkit atau pematik kaum buruh untuk lebih berjuang secara elegan, yaitu di parlemen. Iya kan, di parlemen. Jadi elegan kalau kita di perjuangan kita di parlemen, kita bisa membuat undang-undang lah, mengatur kebijakan-kebijakan lah seperti di negara-negara yang lain kan kayak gitu. Jadi ini kalau kita tidak keharusan, memang iya harus kita membuat partai buruh. Kalau nggak membuat partai buruh, apalagi kita sampai kapan kita di jalanan? Masa sampai anak cucu kita di jalanan ya kan? Seperti itu, Bung. Jadi kalau menurut saya pribadi, partai buruh ini senjata kita ini yang terakhir ini. Kalau besok kawan-kawan, hari ini undang-undang dirubah-rubah semua. Seenaknya apa yang mereka. Misalnya nanti lah Undang-Undang 21 misalnya ya kan. Kemarin kan Undang-Undang 13 dan tetek bengeknya dirubah. Sekarang Undang-Undang 21 misalnya besok dirubah. Jangan banyak-banyak. Undang-Undang 21 tahun 2000 ya kan, tentang serikat pekerja. Gak usah banyak-banyak, satu pasal aja. Serikat pekerja atau serikat buruh harus wajib mendapatkan izin pengusaha. Buyar Bung kita. Ya kan? Mau alat apa lagi yang kita pakai untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh? Nggak ada. Iya kan? Kendaraan apa lagi yang kita pakai untuk memperjuangkan kaum buruh? Apalagi kalau nggak serikat pekerja. Contoh lah di zaman rezim 32 tahun Orde Baru, bagaimana serikat buruh? Mati semua. Iya kan? Mau mengulangi lagi sekarang kalau kita nggak membentuk partai buruh. Ya itu Bung, harus dan wajib membentuk partai buruh itu. Bukan masalah ini tren atau apa, enggak, ini suatu keharusan. Pematik dari kaum buruh ya siapa lagi kalau yang tidak membuat kebijakan seperti itu. Oke. Kau pinter ngomong ternyata wong Gresik. Jadi kalau saya mengutip apa yang disampaikan Pak Ferry tadi. Bung Ferry ya? Bung ya? Mas. Gak terima dia kalau saya sebut Pak. Mas Ferry tadi bahwasanya menjadi partai politik berarti perjuangan yang elegan. Iya. Karena buruh bisa membuat kebijakan. Iya. Kalau nantinya punya wakil yang menguasai parlemen, ya, bisa membuat. Kalau sekarang hanya menyuarakan kebijakan, tapi tidak mempengaruhi. Jadi kalau nantinya, tapi tetap harus dijaga spirit demonstrasi, harus tetap nggak boleh hilang. Jadi nanti kalau partai buruh ini ada kadernya yang melenceng, tidak mau pro rakyat dalam membuat kebijakan, ya siap demo, kita harus demo meskipun di partainya sendiri. Gimana? Begini Bung, itu kan terkait ke depannya kan. Kita nggak usah mulu-mulu dulu lah. Kita yang penting kita hari ini kita bisa lolos verifikasi KPU dan ikut pemilu di 2024. Itu planning itu dulu. Nanti kalau syukur-syukur dan alhamdulillah kalau teman-teman semuanya ada di parlemen yang menyuarakan terkait tentang upah, jaminan sosial dan ketenagakerjaan itu di parlemen dulu. Sebelum kita turun ke jalan. Nah, teman-teman yang ada di parlemen itu yang menyuarakan tentang jaminan sosial, tentang upah, tentang apalah terkait tentang perburuan seperti itu. Berarti kita yang jago demo itu bikin konsep, yang lobby biar parlemen. Yang notabene adalah wakil kita karena dari partai buruh gitu ya. Jadi konsep lobbynya parlemen, kalau jalan ya wes nggak usah demo. Kan gitu, kan udah ada. Iya, betul sekali. Contoh kemarin ya, saya sempat ketemu dengan teman-teman Gojek ya. Jadi teman-teman Gojek itu saya bilang kepada mereka, kalian sebesar apa demo kalian kemarin untuk menjadi karyawan tetap Gojek pada waktu itu? Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang, Malang, seluruh Indonesia demo agar Gojek menjadi karyawan tetap.
Apa kalian kurang besar masa kalian? Apa kalian kurang bersemangat? Semangat sekali, tapi tidak berhasil. Kenapa? Karena kalian tidak mempunyai kekuatan politik untuk menentukan nasib kalian sendiri. Contoh kemarin di Kanada, atau kemarin itu di mana ya? Di Belanda. Ojek online menjadi karyawan tetap. Oh iya. Ya kan? Kemarin beritanya kemarin kan ya. Di mana? Seperti itu. Jadi saya selalu bersemangat saja, kan karena dukungan dari teman-teman ikhtiar kita lah, ini sebagai suatu ikhtiar untuk kesejahteraan buruh. Oke. Kalau teman-teman kemarin bilang mungkin kita tidak bisa merasakan hari ini, iya kan? Mungkin 25 tahun lagi, 10 tahun lagi anak-anak cucu yang merasakan. Enggak, saya enggak berharap seperti itu. Hari ini kita berjuang dan hari ini kita yang mendapatkan. Anak cucunya tinggal enak-enaknya saja, kan gitu. Saya yakin loh kalau buruh formal yang ada di Indonesia ya sesuai data BPS ya, apa BPS Bu? Lali ya singkatan. Statistik. Ya, Statistik, pusat statistik. Itu sekitar 30 jutaan lah, 30 juta berapa lah ditambah anak dan istrinya, ya mungkin 60 juta lah ya. Kalau 60 juta teori apa ya? Teori organisasi gitu. Dari 100% mungkin ada 20% orang yang pasti akan berpihak kepada kita gitu. Jadi 20 juta itu sudah bagus sekali kita nanti suaranya seperti itu. Jadi harus berjuang sungguh-sungguh Bu. Iya kan. Yang menjadi pertanyaan dari teman-teman ini kan ada 3 hal. Iya kan, yang membuat ragu terkait partai buruh. Kalau saya menyaring-nyaring loh Bung, ketika saya ngomong ke teman-teman di warung kopi, di forum-forum terbuka, dan di teman-teman mahasiswa seperti itu, teman-teman ini ada 3 pertanyaan yang krusial ya kan. Yang satu, nanti kita dimanfaatkan Bung, bagaimana dimanfaatkan partai? Oke, satu. Yang paling banyak ini Bung, yang mempunyai rating pertanyaan paling banyak. Yang kedua adalah saya ini tidak pernah berpartai politik Bung, saya tidak bisa berpartai politik, saya tidak pernah ikut, tidak mengerti gitu. Yang ketiga adalah saya sudah ikut di partai politik yang lain. Nah itu 3 pertanyaan besar dari teman-teman buruh yang saya ajak ngobrol-ngobrol kemarin itu. Nah cuman kita simpel saja, saya menjawab kepada teman-teman, kita nanti dimanfaatkan Bung, bagaimana? Misalnya nanti kalau dimanfaatkan, loh kamu itu kemarin dimanfaatkan, kamu punya prasangka dimanfaatkan karena kamu itu tidak jadi pengurus, kamu tidak jadi ketua di daerahmu, iya kan? Kamu ikut orang, nyoblos partai orang, dan kamu dimanfaatkan orang, ya wajar saja. Hari ini kamu manfaatkan sendiri karena kamu pengurusnya, karena kamu ketuanya, kamu bendaharanya, kamu sekretarisnya. Manfaatkan partai ini untuk kesejahteraan kaum buruh. Dibalik, bukan kamu yang dimanfaatkan partai buruh, tapi manfaatkan partai buruh, jadikan kendaraan, jadikan alat untuk kesejahteraan kaum buruh yang ada di daerahmu. Ya kan gitu. Kayak lo koyo ngono kok ya Ses. Ini mesinnya Honda. Jadi mulai omongannya berbobot setelah 15 menit lebih. 18 menit baru panas. Masih menangan Probolinggo. Probolinggo di detik pertama itu wis panas. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua ya. Saya tidak pernah tahu tentang partai buruh Bung. Saya tidak bisa, saya tidak ngerti. Sama, kamu kira saya bisa? Kamu kira saya mampu? Kamu kira saya pandai? Enggak, saya tidak ngerti apa-apa terkait partai politik. Tapi selagi kita mempunyai semangat yang sama dengan tujuan yang sama, kita background serikat pekerja, apalagi SPMI, jadikan partai politik itu seperti SPMI, selesai kan gitu toh. Kenapa dibuat ribet? Iya kan? Partai politik harus gini, enggak, kita buat partai politik ala kita sendiri kaum buruh. Itu ya. Terus yang ketiga, saya sudah bergabung dengan partai politik yang lain. Silakan, saya bilang gitu. Silakan kalian bergabung dengan partai politik yang mendukung Omnibus Law, yang mendukung peraturan undang-undang untuk kesejahteraan, untuk menyengsarakan kaum buruh. Silakan kalian dukung. Saya tidak peduli. Saya akan jalan dengan partai buruh. Ya seperti itu. Ya seperti itu. Ya, ternyata di detik-detik terakhir muncul kalimatnya yang bagus. Jadi intinya
Pokoknya gini, kita balik persepsinya. Kalau kemarin itu kita dimanfaatkan partai politik, kalau sekarang ini ada partai buruh, ya ini yang harus kita manfaatkan. Ya. Karena kita bisa menjadi bagian di dalamnya. Kita bisa dengan mudah menjadi misal ketua atau pengurus di partai buruh tingkat daerah, Ya. sehingga akhirnya kita bisa ikut mengevaluasi. Ya. Kalau di partai yang lain kok jadi pengurus, angel ya. Iya. Angel. Terus nggak jadi pengurus kok mau mengevaluasi. Iya. Sopo kon? Kan ngono ibaratnya. Pinter iki. Pinter nyenengno. Iki jadi terus yang terakhir Klasik. sing terakhir kan mau nggak closing, aku baleni. buruh yang lain, Oh, ikut partai yang buruh. partai politik Terus iki ya tepak maneh. Duh, awakmu bahasa Indonesia gitu kan. Kamu itu ikut partai yang udah jelas-jelas bikin sengsara kamu karena sudah loh iki, bikin undang-undang seperti Omnibus Law yang jelas-jelas merugikanmu. Itu masih kamu dukung. Berarti apa ya, harus ngomong Otak kamu gimana? Kan gitu loh. harus ngomong goblok kok ya ora anu, Iya. Otak kamu di mana? otak kamu di mana kan ngono ya. Ya wis ngono tak closing ya, enggak mari-mari ini. Aku Iya. Iya. Aku closing. Teman-teman buruh tetap semangat, nggak perlu ragu. Yang penting kita yakin dan kita berjalan. Yakin toh nek gak melaku ya padha wae, Bos. Melaku toh gak yakin ya padha wae. Ya gapela kaum buruh, jangan takut untuk bermimpi. Ini sudah mulai menjadi kenyataan, ngono lho. Wis gak usah ngipi, wis gak usah turu miring ya. Ya, gapelah mimpimu setinggi langit. Jika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Iya. Makanya, jangan tak pernah takut bermimpi. Ngimpi gratis, nek ngimpi tok gak wani mati yo ae. Wong ngimpi tok ae gak wani. Ayo, wes yo. Ya, seperti itu kawan-kawan, tetap semangat. Tetap semangat. Yo, nek ngimpi tok kon gak wani, mate wae. Ya, oke. Terima kasih, Bung. Ya. Itu tadi ya dari Mesin Honda, dari Gresik, Bung Ferry. Terima kasih. Kita nanti lanjutkan ngobrol-ngobrolnya dengan masyarakat perwakilan Jawa Timur dari kabupaten kota yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.